Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini materi kita selanjutnya pada mata pelajaran seni budaya ialah menggambar poster. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, syarat, dan manfaat dari poster. Ada sebuah pesan dari Nelson Mandela agar kalian yang saat ini sedang turun motivasi belajarnya supaya naik lagi imun belajarnya. Ingat bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Oke, sebelum lanjut ke materinya, Ibu akan ingatkan kalian tentang protokol kesehatan kita, yaitu 5M+1. Dan tidak lupa, mulailah kalian mencatat dengan catatan yang rapi. Kemudian tidak lupa mengisi daftar hadir di grup WA. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan boleh diajukan apabila ada materi yang belum dipahami. Dan mari kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian poster. Sebelum Ibu masuk kepada pengertian poster, Ibu mau menceritakan sedikit mengenai poster ini, anak ya. Sebenarnya menggambar poster ini juga termasuk dalam menggambar ilustrasi. Dan sejarahnya menggambar ilustrasi di Indonesia itu sudah ada sejak dari zaman nenek moyang kita dahulu. Menggambar ilustrasi itu sudah ada pada zaman prasejarah yang kita bisa lihat pada gua-gua yang ditemukan oleh penemu. Di sana sudah banyak gambar-gambar yang ditorehkan atau dibuat oleh nenek moyang kita. Nah, dari gambar-gambar itu maka muncullah semakin berkembang hingga menjadi yang namanya lukisan, kemudian poster. Bahkan pada saat ini pun kita sudah mengenal yang namanya menggambar digital. Salah satunya kita mengenal yang namanya membuat poster secara digital. Jadi bukan hanya secara manual saja, tapi pada saat ini pun sudah ada versi menggambar secara digital. Lanjut nak ya. Poster ini biasanya kita temui di jalan. Nah, apabila kalian sering melihat iklan-iklan yang berbentuk gambar, maka iklan itu bisa kita sebut dengan poster. Lalu poster itu apa? Poster itu bisa juga kita sebut dengan plakat, yaitu suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata ditulis pada kertas atau media gambar yang ukurannya besar, isinya memuat tentang informasi, kemudian ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca oleh banyak orang. Nah, biasanya poster ini dibuat menarik perhatian orang sehingga poster yang biasanya ditempel di dinding-dinding gedung atau rumah yang kita lewati di keramaian itu mudah terlihat atau mencolok. Nah, sifatnya poster ini tujuannya karena tadi dia gambarnya mencolok atau pesannya mencolok, maka tujuannya ialah memang untuk mencari perhatian banyak orang. Poster ini juga bisa digunakan oleh siapapun untuk menjadi sarana mempromosikan sebuah produk, jasa, kegiatan, pendidikan, dan juga lain-lain, tergantung kebutuhan dari si pembuat poster. Kemudian jenis cat poster yang digunakan itu biasanya warnanya cerah, kemudian pekat, tidak mudah luntur, dan sangat cocok untuk membuat dekorasi iklan. Jadi memang ada cat khusus, bukan cat minyak yang seperti materi seni lukis kemarin. Catnya memang khusus untuk poster. Jadi kalau kalian ingin bikin poster, kalian bisa ke toko alat tulis, bilang
Kalau kalian ingin mencari cat khusus untuk poster, biasanya dia akan berbeda dengan jenis cat lukis lainnya. Lanjut, ada beberapa ciri-ciri umum dari poster sendiri. Yang pertama, saat membuat poster, desain grafis dari poster itu harus memuat komposisi, ada huruf, dan juga ada gambar. Kemudian, kalian bisa menggunakan media, baik itu kertas atau kain, dan juga ukurannya besar. Ini biasanya untuk menggambar poster secara manual. Yang kedua, poster aplikasinya atau cara penggunaannya ialah dengan ditempel pada dinding, tempat umum, atau bidang datar yang diletakkan di berbagai tempat strategis. Biasanya kalau kita berada di jalan raya, banyak sekali kita temui baliho-baliho yang berukuran besar, dan posternya pun juga mengikuti ukuran dari baliho yang ada di jalan yang kita biasa temui. Yang ketiga, perpaduan warna poster itu harus kuat dan kontras. Jadi tidak boleh gambarnya, pewarnaannya itu kurang jelas seperti itu. Yang keempat, biasanya bahasa poster itu singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi tidak bisa kita membuat poster kemudian menuliskan banyak pesan di sana seperti kita menulis surat. Apabila kita melakukan hal itu, maka itu tidak termasuk dari ciri-ciri poster itu sendiri. Yang kelima, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang juga biasanya disertai gambar. Ini tujuannya biasanya untuk lebih menarik. Jadi kalau kita lihat gambar itu, oh kita udah tahu nih isi dari pesan poster itu apa. Jadi memang ciri umum poster itu ada tulisan dan juga ada gambar. Dan yang terakhir, poster itu mudah dibaca saat kita melintas. Jadi posternya memang harus terlihat jelas dan sangat menarik. Jadi dari jarak jauh pun kita bisa mengetahui kalau isi dari pesan poster itu apa, seperti itu. Lanjut, syarat-syarat dari membuat poster. Seperti ciri-ciri umum dari poster tadi, poster juga harus memiliki syarat-syarat agar bisa dikatakan bahwa poster itu layak untuk ditampilkan di halayak umum. Yang pertama, bahasa wajib. Poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tidak menggunakan huruf yang raib, tapi tulisannya bercetak jelas, kemudian tidak banyak kata-kata di sana, tetapi bermakna. Nah, ini berkaitan dengan syarat yang kedua. Susunan kalimat poster itu singkat, padat, jelas, dan bermakna. Jadi tidak boleh terlalu basa-basi ya nak ya. Yang ketiga, poster itu dikombinasikan dengan gambar. Tujuannya apabila melihat gambar kita sudah tahu tuh isi pesan dari poster itu apa. Yang keempat, poster itu mampu menarik minat halayak ramai atau menarik minat masyarakat. Artinya selain dari bahasa, selain dari gambar, berarti warnanya juga harus cantik, harus bagus, dan harus menarik. Kemudian yang terakhir, bahan yang digunakan pada poster itu tidak boleh mudah sobek, dan juga ukuran poster itu disesuaikan dengan tempat pemasangannya. Ini biasanya ditujukan untuk baliho-baliho. Memang yang digunakan saat ini bisa kain, tapi kalau sudah zaman sekarang biasanya kita agak jarang ya nak ya menggunakan kain, tapi kita menggunakan seperti spanduk kain, bukan kain juga ya nak ya, bahan spanduk seperti itu yang biasa dicetak di digital printing. Nah itu juga memang dibuat bahannya seperti berserat, tujuannya adalah untuk tidak mudah sobek apabila diterpa angin, hujan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama,
gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang ingin disampaikan. Jadi sebelum membuat poster, kalian pikirkan dulu, kalian ini ingin membuat pesan seperti apa. Apabila kalian ingin membuat pesan kepada halayak ramai untuk tidak membuang sampah di sungai, maka gambar yang akan kalian tuangkan pada poster juga harus sesuai dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Yang kedua, kata-kata yang digunakan harus efektif, sugestif, dan mudah diingat. Apa itu sugestif? Sugestif itu artinya adalah kata-kata itu berupa sebuah ajakan atau sebuah himbauan. Contoh, kata-kata sugestif yaitu, mari kita jaga air sungai kita, jangan buang sampah di sungai. Itu kata-kata yang bersifat sugestif atau kata-kata bersifat ajakan. Dan yang ketiga, yang harus kita perhatikan dalam membuat poster yaitu jenis ukuran font huruf itu besar atau size-nya ukurannya yang besar. Bahkan disarankan saat membuat poster itu kita tidak menggunakan huruf yang terlalu rumit bentuknya, tetapi menggunakan huruf seperti huruf blok atau huruf kapital atau huruf yang mudah terbaca, tidak banyak raitan-raitan seperti itu. Lanjut, ada 5 manfaat dari poster itu sendiri. Yang pertama, poster itu mampu menjadi penggerak perhatian, artinya sebuah poster itu mampu memberikan ajakan kepada orang halayak ramai seperti itu. Contoh di sini poster jagalah kebersihan, tujuannya agar masyarakat itu perhatian tidak membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, manfaat poster ialah sebagai petunjuk. Poster ini dapat kita gunakan sebagai tempat untuk menunjuk sebuah lokasi tertentu, contoh lokasi pariwisata atau mempromosikan sebuah tempat pariwisata. Bukan hanya tempat pariwisata, tapi juga sebagai tempat penunjuk jalan, arah, toko, dan lain sebagainya. Sebagai yang ketiga, yaitu sebagai peringatan. Poster yang memberikan peringatan akan sesuatu. Biasanya ini sudah sering kita temui ya. Salah satu contohnya ialah poster untuk menjaga jarak atau 3M atau poster pencegahan penyebaran virus corona. Nah, ini contoh poster yang dimanfaatkan sebagai peringatan. Kemudian yang keempat, poster sebagai pengalaman kreatif. Ini biasanya poster yang ditujukan untuk mengabarkan kepada halayak bahwa itu ada sebuah kegiatan, ada suatu kegiatan di situ. Contohnya konser musik atau pagelaran seni atau pagelaran pertunjukan atau pameran seni seperti itu. Nah, itu bisa kita katakan manfaat dari poster sebagai pengalaman kreatif. Dan yang terakhir, kalau kalian biasanya melihat poster itu sebagai salah satu bentuk kampanye, pemilihan presiden, kemudian pemilihan gubernur, wali kota, dan lain-lain, sebenarnya fungsi poster bukan hanya itu. Tapi, poster juga bisa digunakan untuk mengkampanyekan atau memberi himbauan kepada masyarakat mengenai isu-isu sosial dan juga isu-isu mengenai lingkungan. Seperti itu. Jadi, kalau kalian berpikir, kalau buat poster hanya untuk kampanye, enggak. Poster itu tadi sudah disampaikan bahwa ada banyak manfaat poster dan memang salah satunya ialah untuk tujuan politik, tetapi bisa juga untuk mengkampanyekan isu sosial dan lingkungan. Nah, terakhir itu kita berbicara tentang fungsi dari membuat poster. Ada 3 fungsi utama dari membuat poster. Yang pertama, fungsi poster itu bisa digunakan sebagai motivasi, yaitu mendorong motivasi seseorang untuk meningkatkan belajar dengan sebuah ajakan, renungan, dan juga kisah-kisah sukses. Kemudian sebagai fungsi peringatan,
Di sini artinya pengingat untuk mematuhi aturan, baik itu hukum, baik itu tata tertib di sekolah, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi poster ya tentang mengenai pengalaman kreatif. Poster dapat menginformasikan berbagai pementasan kreatif dan tidak hanya menyajikan hiburan tetapi juga kreativitas. Nah, jadi pengalaman kreatif di sini seperti Ibu sebutkan tadi bahwa poster itu dapat menjadi sebuah undangan, ajakan untuk kalian mengikuti event-event tertentu, baik itu event musik, event seni maupun event pendidikan dan juga event-event lainnya. Jadi pengalaman kreatif di sini banyak macamnya ya nak ya, bukan hanya berkaitan dengan seni saja tapi banyak yang bisa kalian manfaatkan dari fungsi-fungsi poster ini tadi. Oke, Ibu rasa sekian materi awal kita mengenai pengertian poster, kemudian ciri-ciri, syarat, dan juga manfaat serta fungsi dari poster. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kita bahas di WA Group Seni Budaya hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada minggu depan.